Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Nabila Aprilia, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 16092420105 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Tugas bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap menggunakan bahasa Indonesia. Ia merupakan bahasa yang penting di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional berdasarkan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, terutama butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai lambang kebangsaan nasional, artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan Indonesia. Fungsi kedua bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara ekstensi. Selain sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Artinya bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Fungsi terakhir yang dimiliki oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Artinya bahwa dengan adanya bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional ketimbang daerah, suku, ataupun golongan. Bahasa Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa dan kita semua sudah mengakui pentingnya peranan kehidupan bangsa. Bahasa Indonesia telah terbukti membawa bangsa Indonesia ini pada kemajuan peradaban. Lahirnya organisasi perjuangan kemerdekaan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 mampu menumbuhkan kesadaran organisasi dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sejak itu lahirlah organisasi perjuangan kemerdekaan di wilayah Nusantara. Pada masa itu, bahasa Melayu yang menurut identifikasi kalangan ahli adalah bahasa Melayu kasar. Berperan dalam kondisi internal organisasi ataupun dalam membangun sinergi antar organisasi, menyusun kekuatan melawan penjajahan menuju kemerdekaan. Pada sisi lain, penerbitan bacaan rakyat dalam bahasa Melayu dan penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan telah mendorong para pejuang kemerdekaan mencetuskan pernyataan sikap politik pengakuan terhadap tanah air bangsa. Dan bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pada saat itu nama bahasa Indonesia dicetuskan
dan ditetapkan menjadi bahasa nasional dan bahasa kebangsaan. Peran bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai kelompok etnis ke dalam satu persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi sarana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, menumbuhkan dan memelihara rasa kesetiakawanan dan memelihara rasa kenasionalan dan membangun peradaban baru tentang Indonesia. 10 tahun kemudian diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia pertama tahun 1938 di Surakarta, yang pada kongres itu diserukan perlunya pengembangan bahasa Indonesia melalui penciptakan istilah-istilah baru. Kemudian puncak perkembangan peran bahasa terwujud setelah kemerdekaan karena bahasa itu telah diangkat sebagai bahasa negara pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Pengangkatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan peran bahasa sebagai bahasa resmi dalam menjalankan pengembangan ilmu dan teknologi serta kebudayaan Indonesia. Pada perjalanan selanjutnya, bahasa Indonesia mengalami berbagai tampilan wajah dan kondisi pemakaian di tengah berbagai situasi politik yang berbeda, mulai masa Orde Lama, kemudian masa Orde Lama sampai masa Reformasi. Yang pasti peran bahasa Indonesia tetap kokoh sebagai alat komunikasi nasional, alat persatuan dan perkembangan, dan sebagai bahasa pengantar pendidikan anak bangsa. Peran itu dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya menyebutkan bahwa bahasa pengantar pendidikan nasional ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa Indonesia mampu menjadi penggila pengetahuan dan sebagai sarana pembentukan kepribadian dan pengembangan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual bagi anak bangsa, sehingga bahasa Indonesia menjadi lebih maju seperti sekarang ini. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.